Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem respirasi atau sistem pernapasan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mahasiswa mampu untuk menjelaskan anatomi fisiologi dan fungsi dari sistem respirasi ini, serta mampu menjelaskan proses respirasi itu sendiri. Lalu apa sih yang dimaksud dengan respirasi itu? Respirasi adalah proses pertukaran gas, karbon dioksida atau CO2, dan oksigen atau O2 yang terjadi di alveolus paru-paru. Jadi, fungsi utama dari sistem respirasi atau sistem pernafasan ini utamanya adalah untuk menyediakan oksigen bagi sel-sel tubuh kita, serta mengeluarkan sisa hasil metabolisme yaitu karbon dioksida keluar dari tubuh melalui paru-paru. Sedangkan fungsi tambahannya adalah untuk menjaga keseimbangan asam basa tubuh kita. Nah, fungsi dari sistem respirasi tadi adalah melakukan pertukaran gas. Apa tadi? Yaitu CO2 dengan O2. Bagaimana proses ini terjadi? Proses ini terjadi melalui dua proses utama, yaitu yang disebut sebagai ventilasi dan difusi. Ventilasi ini adalah pergerakan udara masuk dan keluar paru-paru, sehingga udara yang masuk dari udara luar sampai ke paru-paru, kemudian dari paru-paru keluar ke atmosfer, itu yang dinamakan ventilasi. Sedangkan difusi, prosesnya itu terjadi di alveoli paru. Jadi, kalau teman-teman lihat di alveolus dan kapiler, gambar di samping itu ada membran pertemuan antara alveolus dengan kapiler. Nah, disitulah proses difusi ini terjadi. Jadi, gas CO2 dengan O2 itu mengalami pertukaran di membran respirasi tersebut, yaitu di alveoli paru. Lalu apa saja bagian-bagian atau organ-organ dari saluran pernapasan atau saluran respirasi itu? Tentunya teman-teman semua sudah tahu ya, ada beberapa organ. Yang pertama, organ yang paling luar adalah nasal atau hidung. Kemudian setelah hidung ada faring, kemudian laring, kemudian setelah laring ada trachea. Trachea akan bercabang menjadi bronkus, kemudian bronchiolus dan alveolus, atau kesatuannya disebut sebagai paru-paru atau pulmo. Nah, di situ bronkus dan paru-paru ini yang kita sebut sebagai saluran pernapasan bawah, sedangkan nasal, faring, laring, dan trachea itu termasuk sebagai saluran pernapasan atas atau upper respiratory system. Nah, ini kalau kita lihat dari gambarannya, saluran pernapasan kita dimulai dari rongga hidung, itu yang paling luar ya, ada di nomor 1 ini. Kemudian setelah dari rongga hidung itu ada faring, nomor 2 itu di gambar. Kemudian di belakangnya ada laring. Kemudian trachea, jadi trachea itu seperti cincin-cincin begitu ya. Kemudian trachea akan bercabang menjadi bronkus kanan, nomor 5 ini, bronkus kanan ke paru-paru kanan dan bronkus kiri ke paru-paru kiri. Kemudian setiap bronkus akan bercabang menjadi bronchiolus, nomor 6 ini. Kemudian ujung dari bronchiolus itu membentuk alveolus atau alveoli, gambar nomor 7. Dan kalau teman-teman perhatikan, di alveolus itu dikelilingi oleh kapiler, kapiler paru ya. Jadi alveolus dikelilingi oleh kapiler paru. Organ-organ saluran nafas tadi itu seringkali dipisahkan berdasarkan posisinya menjadi saluran nafas atas atau upper respiratory system dan saluran nafas bawah atau lower respiratory system.
di mana yang termasuk sebagai saluran napas atas itu terdiri dari hidung atau nose, kemudian faring, kemudian laring, dan cincin trakea. Sedangkan saluran nafas bawah itu terdiri dari paru-paru atau pulmo, di mana ada percabangan trakea yaitu bronkus dan bronkeolus. Kita akan melihat satu persatu organ itu, mulai dari saluran napas atas, ada hidung, dan di sekitar hidung ada sinus atau yang disebut sebagai sinus paranasalis. Hidung itu kita tahu ya punya dua rongga hidung atau disebut juga sebagai nostril, dan di tengahnya itu ada sekat yang disebut sebagai septum nasi atau septum nasal. Nah, hidung ini dia tidak hanya sebagai jalan masuk udara saja, tetapi ada banyak hal yang terjadi di hidung. Yang pertama, udara itu akan disaring atau melalui proses filtrasi, di mana udara yang masuk itu dibersihkan dari debu dan bakteri yang masuk. Dilakukan oleh siapa? Yang melakukannya adalah rambut hidung atau silia dan mukus. Kemudian selain disaring juga dilembabkan atau mengalami proses humidifikasi yang dilakukan oleh mukus hidung. Kemudian selain disaring, dilembabkan juga dihangatkan atau diatur suhunya sehingga udara yang masuk itu tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin, tapi sesuai dengan suhu tubuh kita. Yang melakukannya adalah banyaknya pembuluh darah yang ada di rongga hidung itu, dibantu oleh mukus hidung. Kemudian sinus paranasal. Ada beberapa sinus paranasalis. Kalau teman-teman lihat di gambar, itu ada sinus frontalis, ada di bagian depan, tepat di atas hidung, di atas kedua alis ya. Kemudian di belakangnya ada sinus etmoidal atau sinus etmoidalis, jadi ada frontalis, etmoidalis, kemudian di belakangnya lagi ada sphenoidal atau sphenoidalis, ada di belakang etmoidal. Dan sinus yang keempat, itu sinus yang paling lebar di depan, itu yang disebut sebagai sinus maxillaris, letaknya ada di atas tulang maksila. Apa fungsinya sinus itu? Sinus paranasalis ini berfungsi untuk meringankan tengkorak, kemudian membantu juga dalam proses berbicara, dan selain itu juga dia memproduksi mukus yang kemudian nanti dikeluarkan lewat rongga hidung untuk menangkap debris atau kotoran yang ikut masuk. Masih di saluran pernapasan atas ada faring, yaitu tuba setelah hidung. Jadi dia menghubungkan antara hidung atau nares dan rongga mulut dengan laring. Jadi setelah hidung ada faring, kemudian nanti di bawah faring ada laring. Panjangnya kira-kira 13 cm. Kemudian dia berfungsi sebagai saluran nafas untuk traktus respiratori dan sekaligus juga bisa sebagai saluran untuk saluran sistem pencernaan. Di samping itu, faring juga punya silia atau rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dari hidung ke faring. Kemudian faring juga bisa, kalau ada benda asing yang masuk sampai ke faring, dia akan ada rangsangan bersin yang terjadi untuk mengeluarkan benda asing itu. Nah, faring ini yang tadi panjangnya 13 cm itu ada 3 bagian yang disebut sebagai nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Bisa lihat gambarnya di sisi kanan ada nasofaring, jadi itu saluran yang menghubungkan antara hidung dengan faring. Kemudian orofaring, jadi dia persis berada di belakang rongga mulut. Kemudian laryngofaring atau disebut juga sebagai hipofaring, jadi dia ada di bagian paling bawah antara faring dengan laring.
Lanjut dari saluran pernapasan atas setelah faring adalah laring, di mana panjangnya sekitar 5 cm, kemudian dia terdiri atas epitel dan cincin tulang rawan atau yang disebut sebagai kartilago. Ada 3 jenis kartilago atau tulang rawan, yaitu kartilago tiroid, krikoid, dan arytenoid. Kartilago tiroid ini kalau dari laki-laki bisa terlihat jelas dari luar ya, karena ada penonjolan yang disebut sebagai jakun atau Adam's apple. Kemudian di dalam laring juga ada pita suara. Nah, sehingga laring ini selain berfungsi sebagai saluran nafas juga berfungsi untuk proses wicara karena ada pita suara itu. Jadi fungsi utamanya ada vokalisasi, kemudian melindungi jalan nafas bawah dari obstruksi benda asing, sehingga memudahkan saat batuk. Hal ini terutama dilakukan oleh yang namanya epiglotis. Kalau teman-teman lihat di gambar sebelah kiri, di laring itu ada epiglotis di bagian paling atas, itu adalah katup. Katup itu akan menutup ke arah laring ketika ada makanan yang masuk ke saluran makanan atau kerongkongan. Jadi epiglotis ini berfungsi ketika ada makanan masuk, dia akan menutup trakea, menutup saluran nafas sehingga tidak tersedak ya. Di bawah laring ada saluran trakea, seperti kalau di gambar itu ditunjukkan dengan tanda panah merah. Trakea seperti cincin, panjangnya sekitar 12-15 cm. Kemudian di dalam trakea juga ada sel mukosa yang memproduksi mukus, sehingga kalau ada debris atau debu yang ikut masuk ke trakea, itu akan digerakkan oleh silia atau rambut halus menuju ke atas, sehingga bisa dikeluarkan baik itu dibatukkan lewat mulut ataupun bisa juga tertelan sehingga tidak masuk ke dalam paru-paru. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang saluran pernapasan bawah yang terdiri dari paru-paru, di mana di dalamnya ada bronkus, bronkeolus, dan alveoli atau alveolus. Paru-paru. Nah, paru-paru disebut juga sebagai pulmo, itu terdiri dari dua sisi, yaitu sisi kanan atau pulmo dextra dan sisi kiri atau pulmo sinistra. Pulmo dextra kanan ya, itu bisa dilihat dari gambar sebelah atas, itu ada 3 bagian. Kalau teman-teman lihat ada 3 garis ya, itu menunjukkan lobus parunya. Ada 3 lobus di sisi kanan. Di sisi kiri ada 2 lobus atau 2 bagian. Kemudian paru-paru itu ada istilah yang namanya apex. Apex itu puncaknya paru-paru. Jadi gampangannya bagian yang lancip di sebelah atas. Kalau teman-teman lihat di gambar sisi bawah, ya itu ada apex, puncaknya paru-paru, ada 2 ya berarti ya. Nah, itu terletak tepat di bawah tulang klavikula. Jadi apexnya paru itu ada di atas, tepat di bawah tulang klavikula. Kemudian dasar paru atau basis pulmonis itu terletak tepat pada diafragma. Diafragma di rongga perut ya, ada diafragma di situ. Kemudian di dalam paru-paru tentu saja ada alveoli dan kapiler pulmonaris yang mengelilinginya. Paru-paru itu dilapisi oleh 2 selaput yang disebut sebagai pleura, yaitu pleura parietalis dan pleura visceralis. Bisa dilihat di gambar, pleura parietalis, selaput paru yang parietal, itu berada di sisi luar paru. Jadi dia akan berdekatan atau seperti menempel begitu dengan dinding toraks atau dinding dada. Sedangkan sisi dalam dari paru-paru itu disebut sebagai selaput atau pleura visceralis. Itu yang nempel dengan permukaan eksternal paru. Jadi nantinya nempel dengan alveoli-alveoli itu. Nah, pleura itu menghasilkan cairan yang sifatnya serosa gitu, dan dia melubrikasi paru sehingga nanti paru-paru itu mudah bergerak di dalam rongga dada. Ketika kita bernafas, paru-paru mengembang dan mengempis, itu gerakannya itu
dibantu oleh lubrikasi dari cairan serosa yang diproduksi oleh pleura ini. Dari saluran nafas atas trakea tadi, kalau teman-teman masih ingat, ada hidung, faring, laring, trakea. Kemudian trakea ini akan bercabang menjadi dua yang disebut sebagai bronkus. Bronkus dextra yang ke arah kanan dan sinistra yang ke arah kiri. Kemudian bronkus dextra ini sifatnya dia lebih pendek, ya, lebih pendek, lebih lebar dan lebih vertikal atau lebih ke arah vertikal gitu dari percabangan trakeanya daripada yang sinistra. Jadi sinistra ini dia sifatnya lebih panjang daripada yang dextra dan lebih horizontal letaknya. Jadi teman-teman bisa memahami kalau ada aspirasi benda asing sampai masuk ke trakea dan ke bronkus, dia akan cenderung masuk ke bronkus kanan daripada ke kiri karena sifat bronkus kanan yang dia lebih pendek, lebar, dan lebih vertikal, terutama karena sifat itu, sehingga lebih cenderung masuknya ke paru kanan, bronkus kanan, kalau ada benda asing yang sampai masuk ke situ. Ini gambarannya ya dari trakea, kemudian ada percabangan bronkus, bisa dilihat kalau yang kanan, bronkus kanan itu dia sifatnya lebih vertikal, sedangkan yang kiri itu lebih horizontal. Kemudian dari percabangan bronkus, kemudian bronkeolus sampai ke bronkeolus terminalis sehingga kemudian sampai ke alveoli atau alveolus. Lanjut ke bagian paling penting dari paru-paru yaitu alveoli. Paru-paru kita, orang dewasa, itu memiliki sekitar 300 juta alveoli. Kemudian di dinding sel alveoli ini sifatnya itu adalah terdiri dari sel epitel squamosa yang tipis. Kemudian dia diliputi oleh kapiler pulmonari. Bisa dilihat di dalam gambar, dinding alveolus itu sangat berdekatan erat dengan kapiler, dinding kapiler, sehingga pertemuan atau membran dinding yang saling berdekatan antara dinding alveolus atau membran alveoler dengan kapiler, inilah yang disebut sebagai membran respirasi. Jadi membran respirasi ini terdiri dari dua membran, dari alveolus dan dari kapiler. Nah, disinilah di membran respirasi inilah terjadi pertukaran gas dengan proses difusi. Jadi gas apa? Gas oksigen yang dari alveolus menuju ke kapiler dan gas karbon dioksida dari kapiler ke alveolus. Nah, kalau tadi kita membahas tentang organ-organ atau saluran pernapasan, ini kita masuk ke bagian otot bantu pernapasan. Jadi otot-otot yang membantu kita untuk menggerakkan rongga dada ini sehingga proses pernapasan bisa terjadi. Otot-otot apa yang berperan penting? Nah, pada saat inspirasi, otot inspirasi utama bisa dilihat di gambar muscles of inspiration. Otot inspirasi utama itu ada musculus intercostalis external. Itu ya, itu yang sangat penting. Kemudian ada otot diafragma dan otot bantu saat inspirasi tambahan itu ada otot sternocleidomastoideus dan scalens. Nah, otot sterno dan scalens ini ada di leher. Jadi teman-teman bisa mencoba merasakan ketika inspirasi bernafas, mengambil nafas, itu ada pergerakan otot-otot di dinding rongga dada sehingga rongga dada kita terangkat, dan kalau kita inspirasi lebih dalam, menarik nafas lebih dalam, itu ada otot di bagian leher yang ikut tertarik. Nah, itulah otot sternocleidomastoideus. Jadi itu otot tambahan ketika kita inspirasi tambahan. Sedangkan otot yang membantu saat ekspirasi itu ada otot internal intercostalis dan otot abdominal. Proses respirasi sendiri kita bisa membedakan menjadi respirasi eksterna dan respirasi interna. Respirasi eksterna ini terjadi di area paru-paru. Jadi ada ventilasi, keluar masuknya udara luar ke dalam paru-paru, dan sebaliknya
saat proses bernafas, dan pertukaran gas yang terjadi di alveolus, di membran kapiler dengan proses difusi tadi. Ini disebut sebagai pernapasan eksterna. Jadi prosesnya terjadi dengan ventilasi dan pertukaran gas yang di alveolus. Sedangkan respirasi interna itu yang terjadi di sel. Jadi ada pertukaran gas, oksigen yang dibawa oleh kapiler dari paru tadi mengalami difusi, pertukaran gas dengan CO2 dengan sel jaringan. Kemudian oksigen yang sudah sampai ke sel tadi digunakan sehingga terbentuk energi yang dapat digunakan oleh sel-sel tubuh kita. Ini yang disebut sebagai respirasi interna. Jadi eksterna itu terjadi di paru, interna itu terjadi di sel tubuh kita. Kita juga bisa merangkum untuk terjadinya proses respirasi ini ada ventilasi paru, yaitu keluar masuknya udara luar dengan paru-paru, kemudian ada difusi oksigen dan karbon dioksida di alveolus paru, kemudian oksigen yang sudah ada di alveolus, kemudian ke kapiler itu akan mengalami proses transportasi lewat pembuluh darah, di mana oksigen ini sebagian besar akan dibawa oleh hemoglobin atau Hb, sehingga terbentuk ikatan oksigen dengan Hb yang disebut sebagai oksihemoglobin. Sedangkan pengaturan pernapasan sendiri itu terutama diatur oleh kontrol saraf pusat pernapasan di medula oblongata. Selain kontrol saraf, juga sebenarnya regulasi respirasi ini juga diatur secara kimiawi, yaitu melalui kadar alkali darah dan gerakan badan yang kuat. Proses respirasi yang pertama adalah ventilasi. Ventilasi itu melalui dua cara, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi atau masuknya udara luar ke dalam paru-paru ini bisa terjadi karena ada kontraksi dari otot interkostalis eksterna, musculus externa intercostalis, sehingga iga, tulang iga kita terangkat, kemudian dibantu dengan kontraksi dari diafragma, sehingga diafragmanya ini bergerak ke arah bawah, sehingga rongga dada kita menjadi melebar, udara bisa masuk ke dalam paru-paru kita. Bisa dilihat dari gambarnya ada pelebaran rongga dada sehingga udara bisa masuk. Itu yang disebut sebagai proses inspirasi, masuknya udara. Sedangkan ketika kita mengeluarkan udara atau prosesnya disebut sebagai ekspirasi, itu yang terjadi adalah sebaliknya. Jadi otot interkostalis eksterna akan relaksasi sehingga iga kembali ke posisi semula, mengecil gitu ya rongga dadanya, dan relaksasi juga dari diafragma sehingga volume rongga dada menjadi mengecil begitu. Udara akan keluar. Ini kalau dilihat dalam bagannya antara proses inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi, udara masuk melalui hidung, kemudian ada gerakan-gerakan dari otot interkostalis dan diafragma, sehingga rongga dada melebar dan udara bisa masuk. Sebaliknya yang terjadi pada saat proses ekspirasi, itu udara keluar karena otot interkostalisnya relaksasi dan diafragmanya juga relaksasi, sehingga rongga dada mengecil, udaranya akan keluar. Proses respirasi yang kedua setelah ventilasi adalah difusi. Difusi adalah pertukaran gas, di mana oksigen yang banyak terdapat di paru-paru, sedangkan di alveoli, sedangkan di kapiler itu sangat sedikit, sehingga konsentrasi oksigen yang banyak di alveoli ini akan berdifusi ke kapiler, sehingga dibawa oleh kapiler ini ke seluruh tubuh. Dan sebaliknya yang terjadi, karbon dioksida yang banyak terdapat di kapiler paru, sedangkan di alveoli sedikit, maka dengan cara difusi, karbon dioksida ini akan berdifusi, berpindah dari kapiler ke alveoli untuk nanti dikeluarkan lewat paru-paru, lewat hidung ke udara luar. Itu proses difusi atau pertukaran gas melalui proses difusi. Jadi demikian teman-teman untuk anatomi fisiologi sistem respirasi.
Tadi kita sudah bahas mengenai anatomi sistem respirasi, di mana ada saluran nafas atas dan saluran nafas bagian bawah. Sedangkan fungsi sistem respirasi sendiri terutama adalah menyediakan oksigen bagi sel-sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh kita. Dan proses respirasi sendiri terjadi melalui dua proses, yaitu proses ventilasi dan difusi. Demikian untuk materi sistem anatomi fisiologi sistem respirasi. Semoga bermanfaat.